Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber. Menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci, dan paket kali ini dikirim dari Bapak Harun Ar-Rasyid yang berada di Simpang Pait, Kalimantan Timur. Isi paket spare part mesin cuci. Berawal dari kerusakan mesin cucinya, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Harun Ar-Rasyid yang berada di Simpang Pait, Kalimantan Timur, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya, teman-teman. Menurut informasi yang beliau sampaikan, bahwasannya untuk modul mesin cuci ini adalah modul mesin cuci Modena 1156. Untuk jenis kerusakannya error CE. Seperti itu informasi yang beliau sampaikan. Dan di sini coba kita lakukan pengecekan apa yang beliau kirim. Untuk di sini ini adalah mainboard utamanya. Terdapat display di sini. Selanjutnya ada main potensio. Dan kalau saya balik untuk modul mainboard utamanya seperti ini, teman-teman. Nampaknya belum terlihat adanya solderan-solderan. Ya, nampaknya belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Di sini juga beliau membawakan ini adalah modul driver dinamonya. Selanjutnya beliaunya juga membawakan kabel bodinya seperti ini. Ini memang saya yang meminta, teman-teman, karena koneksi kabel penghubung antara mainboard utamanya ini dengan driver dinamonya ini beda soket. Jadi jika teman-teman cuma membawakan ini, pastinya saya agak sedikit repot untuk menghubungkan antara mainboard utama ini dengan driver dinamonya. Selanjutnya untuk driver dinamonya itu seperti ini. Nah, di sisi sini bisa teman-teman lihat ada sedikit gosong seperti ini. Dan untuk IC IPM-nya di sini beda dengan modul mesin cuci untuk brand LG ya, teman-teman. Ini menjadi satu dengan mainboard utamanya, tapi untuk merek Modena ini sedikit berbeda. Dan mungkin saya akan fokus di area ini dulu karena memang terlihat di sini ada gosong seperti ini ya, teman-teman. Saya akan bongkar dan kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Tentunya untuk kali ini saya tidak bisa mencobanya. Saya akan lakukan perbaikan di area sini dulu. Setelah area ini benar-benar tidak ada masalah, baru kita akan mencobanya. Oh ya, ini ternyata bisa dibuka seperti ini. Untuk komponen-komponen yang di dalam bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, di sini ada terlihat AC Micom juga ini. Ada juga MOSFET. Dan terlihat juga ada dioda kiprok. Nah, ini berarti untuk area driver dinamonya ini inputnya AC berarti, yang dikontrol oleh mainboard utamanya. Terlihat di sini ada dioda kiprok. Selanjutnya ada elko utama juga. Dan coba saya akan fokus di area ini terlebih dahulu. Untuk kasus yang terlihat menghitam ini, apakah ini masalahnya? Coba akan saya bongkar terlebih dahulu. Lanjut. Dan inilah driver dinamo tersebut setelah saya angkat dari posisi aslinya. Seperti ini, teman-teman. Dan kondisi yang hitam itu tadi seperti ini untuk kondisi aslinya. Terlihat di sini jalurnya terputus ya, teman-teman. Jadi jalurnya seperti ini dan di sini terbakar, terputus, dan jalur ini adalah jalur sebuah PTC. Ini, teman-teman. Ini adalah sebuah PTC. Selanjutnya dari PTC ini terhubung ke dioda kiproknya.
seperti ini. Dan PTC ini adalah positif temperatur koefisien, semacam resistor yang resistensinya itu akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu di jalurnya ini. Bisa dibilang untuk PTC ini berfungsi sebagai fuse untuk memproteksi komponen-komponen sesudahnya. Jadi jika ada komponen sesudahnya ini yang terdeteksi adanya beban berlebih atau panas yang over atau overhead, si PTC ini resistensinya itu akan naik dan tegangan yang mengalir di jalur PTC ini akan dikontrol. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pengukuran di jalurnya ini apakah memang ada jalur yang short. Untuk melakukan penelusuran apakah ada jalur yang short atau ada komponen yang short, di sini saya gunakan range pengukuran dioda. Jika terbunyi pip panjang seperti ini, nah itu artinya ada yang short. Dari jalur skemanya ini bisa saya pelajari untuk input AC itu dari sini teman-teman. Ini input AC-nya di sini. Selanjutnya masuk ke lilitan atau kumparan untuk memfilter frekuensi-frekuensi liar. Begitu juga yang ini. Selanjutnya yang satu ini langsung masuk ke dioda kiprok dan yang satu ini masuk ke PTC dan output dari PTC selanjutnya masuk ke dioda juga. Dari output dioda kiprok ini kemudian tegangan di up menjadi 300 volt yang kemudian diumpan ke elko utamanya ini di sini. Ini. Dan terlihat di sini tertera 450 volt. Coba kita urut untuk jalurnya. Untuk jalur yang pertama, dan ini nampaknya sampai, dan ke diodanya, nah ini ke diodanya juga sampai. Selanjutnya jalur tegangan berikutnya dari sini masuk ke L, nah ini masuk ke PTC, masuk, dan output dari PTC nya tidak masuk teman-teman, kan memang jalurnya ini terputus. Dan untuk komponen setelah dioda apakah ada yang short? Ini nampaknya bagus ya, nampaknya jalur setelah dioda ya, mudah-mudahan tidak ada yang short ya teman-teman. Selanjutnya untuk jalur PTC ini akan saya sambung, dan setelah penyambungan coba kita alirin tegangan listrik 220 seperti apa untuk hasilnya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini PTC yang di sini saya sudah sambung, saya sudah solder seperti ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan terlebih dahulu apakah jalurnya ini sudah menyampai ke diodanya. Untuk yang jalur ini coba saya tes. Ya, nyampe sini udah nyampe. Nah, untuk ke diodanya pun sudah nyampe. Selanjutnya jalur yang sebelahnya ini sudah nyampe. Nah, ini pun sudah nyampe. Dan di sini saya akan melakukan pengetesan dengan dialiri tegangan listrik 220 AC. Di sini untuk mengetesnya saya gunakan sebuah bohlam seperti ini, dan bohlam ini berfungsi untuk mendeteksi barangkali di jalur ini tuh nanti ada yang short atau ada beban berlebih. Si bohlam ini akan menyala terang. Tapi jika bohlam ini menyala sesaat terus mati, artinya jalur yang ada di modul ini sudah tidak ada yang short dan bisa kita coba hubungkan dengan mainboard utamanya. Saya colokkan dan teman-teman bisa lihat untuk bohlamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa teman-teman lihat barusan si bohlam menyala sesaat dan habis itu mati. Artinya untuk jalur ini mudah-mudahan sudah tidak ada yang short lagi. Coba kita lakukan pengukuran tegangan untuk input AC 220 di test point ini. Ya, untuk input 220 AC masuk. Selanjutnya setelah melalui lilitan atau L dan PTC, nah terlihat untuk 220 pun sudah masuk setelah melalui PTC. Selanjutnya setelah melalui dioda tegangan akan di up menjadi 300 volt. Coba kita ukur di outputnya. Dan bisa teman-teman lihat untuk output tegangan setelah dioda terukur 308 volt dan itu normal ya teman-teman. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan hubungkan ke mainboard utamanya dan kita lihat untuk tampilannya seperti apa. Lanjut. Setelah proses perbaikan untuk kali ini instalasi kabel saya sudah hubungkan dari mainboard utama dengan mainboard driver dinamonya yang di sini teman-teman. Saya colokkan.
Secara fungsi untuk tombol-tombol sudah tidak ada masalah ya teman-teman. Cuma mungkin untuk kali ini akan terlihat error di F, artinya door error. Nah seperti ini. Ini karena door locknya tidak terpasang dengan benar. Ya memang beliaunya tidak membawakan door locknya. Saya sudah coba cari-cari jalur untuk door locknya ini yang mana. Saya pengen bypass cuma saya nggak nemu. Nah seperti ini. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol.